Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel YouTube kesayangan kalian semua, Ilmuwan Muda. Channel yang akan membantumu dalam mengerjakan skripsimu. Pada video kali ini guys, kita akan kembali lagi membahas terkait contoh judul skripsi. Khususnya di video ini adalah contoh judul skripsi jurusan kebidanan. Jadi buat kalian yang berada di jurusan ini dan lagi bingung untuk referensi judul-judulnya, tonton video ini sampai selesai. Kemudian selalu ingatkan buat kalian yang belum subscribe channel Ilmuwan Muda, buruan deh untuk segera subscribe dan tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik seputar skripsi seputar mahasiswa dari kami. Oke, langsung saja saksikan yang satu ini, cekidot. Sebelumnya kita review dulu ya teman-teman terkait jurusan kebidanan. Di jurusan ini tentunya teman-teman akan mempelajari tentang bagaimana membantu proses persalinan seorang ibu, mulai dari fase-fase dalam kehamilan, menyusui, merawat, tumbuh kembang bayi hingga program keluarga berencana ya atau KB. Adapun beberapa contoh mata kuliahnya ada biologi dasar dan biologi perkembangan, keterampilan dasar kebidanan, konsep kebidanan, komunikasi dalam praktek kebidanan, kesehatan reproduksi dan KB, kebidanan komunitas dan sebagainya. Oke, langsung saja untuk contoh judul skripsinya ya teman-teman. Di sini yang pertama ada efektivitas metode audiovisual terhadap pengetahuan dan sikap ibu hamil dalam pemberian ASI eksklusif sebagai upaya pencegahan stunting. Lalu contoh judul yang kedua, pengaruh ASI eksklusif dan frekuensi menyusui terhadap kembalinya masa subur pada ibu postpartum di wilayah kerja Puskesmas Arjosari Kabupaten Pacitan. Contoh judul yang ketiga membahas uji efek antibakteri ekstrak etanol bawang merah yakni Allium ascalonicum terhadap Streptococcus agalactiae secara in vitro. Judul yang keempat yakni hubungan karakteristik pasien dengan tingkat kepuasan komunikasi interpersonal bidan pada pelayanan antenatal care atau AMC di praktek mandiri bidan atau PMB Triwidiowati Kabupaten Bogor. Selanjutnya contoh judul yang kelima, perbandingan rumus Johnson-Toshak dan rumus Risanto dalam menentukan taksiran berat janin atau TBJ di praktek bidan D5 Yeni Malang. Judul ke-6 tentang faktor tingkat kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi dasar pada masa pandemi COVID-19 di wilayah kerja Puskesmas Singosari Kabupaten Malang. Lalu contoh judul yang ke-7 adalah literatur review hubungan kecemasan terhadap kelancaran pengeluaran ASI pada ibu postpartum. Judul yang ke-8, perbedaan efektivitas promosi kesehatan antara metode e-health dengan metode ceramah terhadap peningkatan pengetahuan dan perubahan sikap tentang personal hygiene genitalia eksterna pada siswi SMA N1 Singosari dan SMA N1 Lawang. Kemudian contoh judul yang ke-9 membahas tingkat kepuasan pelayanan pasien rawat inap di ruang kebidanan kandungan Rumah Sakit Nirmala Suri Sukoharjo. Judul yang ke-10, studi komparatif karakteristik ibu yang memberikan MPASI tepat waktu dan tidak tepat waktu di wilayah kerja Puskesmas Kendal Karep Kota Malang. Next, contoh judul yang ke-11, kejadian hiperbilirubinemia akibat inkompatibilitas ABO di RSU Pandan Arang Boyolali. Judul ke-12 tentang hubungan stimulasi dan pendampingan orang tua dalam pembelajaran daring terhadap perkembangan kognitif anak usia dini pada masa pandemi COVID-19 di TK Masito 13 Pandaan. Contoh judul yang ke-13 membahas persepsi masyarakat sekolah tentang peran usaha kesehatan sekolah di SMA Negeri 1 Simo Boyolali. Judul ke-14 yakni kesesuaian taksiran berat janin atau TBJ menggunakan rumus Johnson-Toshak dengan berat badan bayi lahir di BPS Bidan Ayu Sawojajar Malang. Selanjutnya contoh judul yang ke-15, evaluasi hubungan skill laboratorium asuhan kebidanan 2 metode OSKA dengan prestasi belajar asuhan kebidanan 2 di Stikes Aisyah Surakarta. Contoh judul yang ke-16 tentang peran bidan pada pelayanan antenatal care dengan keberhasilan ASI eksklusif pada bayi usia 6 bulan di wilayah kerja Puskesmas Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang. Lalu contoh judul yang ke-17 adalah risiko riwayat pemakaian kontrasepsi hormonal terhadap kejadian kanker payudara di RSUD Dr. Muwardi Surakarta. Judul ke-18, profil bakteri dan uji sensitivitas antibiotik pada kasus infeksi luka pasca sektio kaisaria di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang periode Januari 2017 sampai dengan Oktober 2021. Kemudian contoh judul yang ke-19 membahas efektivitas penggunaan internet terhadap hasil belajar mahasiswa semester gasal D4 Kebidanan Fakultas Kedokteran UNS.
Judul yang ke-20, konsep interior ruang pembelajaran siswa SDLBC yang sesuai dengan karakteristik siswa tunagrahita ringan. Skripsi ini adalah studi kasus SDLB Pembina Tingkat Nasional bagian C Malang. Next, contoh judul selanjutnya yang ke-21, aktivitas ekstrak daun tin atau Ficus carica sebagai antibakteri terhadap Staphylococcus aureus isolat pus secara in vitro. Judul yang ke-22 tentang perbedaan pengaruh metode simulation game atau SIG dengan metode audiovisual terhadap peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja putri di SMK Negeri 1 Pucun, Kabupaten Malang. Contoh judul yang ke-23 membahas uji efek teratogenik borax terhadap kelainan morfologi ekstremitas bayi tikus Ratus norvegicus. Judul ke-24 yakni gambaran pola bakteri dan sensitivitas antibiotik pada hasil pemeriksaan kultur urin dari wanita penderita infeksi saluran kemih di Laboratorium Mikrobiologi Rumah Sakit Saiful Anwar Malang tahun 2021. Selanjutnya contoh judul yang ke-25, studi komparasi kadar hemoglobin pada ibu hamil normal dengan preeklamsia ringan di wilayah Puskesmas Ngadiluwi, Kabupaten Kediri. Judul ke-26 tentang pengaruh pemberian akupresur LI4 atau HEGU terhadap skala nyeri persalinan kala 1 fase aktif pada ibu primipara di rumah bersalin sehati Kepanjen. Lalu contoh judul yang ke-27 adalah pengetahuan dan motivasi ibu dalam pemberian ASI eksklusif sebelum dan sesudah diberi kelas ibu menyusui. Judul ke-28, faktor-faktor yang mempengaruhi kunjungan ulang akseptor KB suntik selama pandemi COVID-19 di wilayah kerja Puskesmas Singosari, Kabupaten Malang. Kemudian contoh judul yang ke-29 membahas profil rentang umur, IMT, dan penyebab anatomi wanita dengan infertilitas di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang periode Januari 2018 sampai dengan Juli 2021. Contoh judul yang ke-30, resiko kejadian prematuritas pada ibu hamil usia risiko tinggi yakni kurang dari 20 tahun di wilayah kerja Puskesmas Ngasem, Kabupaten Bojonegoro tahun 2020. Next, contoh judul yang ke-31, perbedaan status gizi bayi usia 6 sampai dengan 12 bulan yang mendapatkan MPASI dengan MPASI dan ASI di Kelurahan Baciro, Kota Yogyakarta. Contoh judul yang ke-32 tentang desain media pembelajaran asuhan kebidanan balita berbasis Android dalam meningkatkan keterampilan mahasiswa untuk mendeteksi dini pertumbuhan usia 6 sampai dengan 12 bulan. Contoh judul yang ke-33 membahas pemberian gel madu trigona untuk penyembuhan luka perineum pada ibu postpartum grade 1 dan grade 2. Contoh judul yang ke-34 yakni analisis kecemasan peserta didik terhadap bentuk tugas tertutup dan terbuka pada medium online e-learning di D3 Kebidanan Universitas Megarizki Makassar. Lalu contoh judul selanjutnya yang ke-35 adalah meningkatkan peran mahasiswa dalam proses pembelajaran melalui model e-learning di D3 Kebidanan Universitas Megarizki Makassar. Contoh judul ke-36, penambahan berat badan anak usia 6 sampai dengan 12 bulan yang mengkonsumsi kue bahagia sagu kurma di Puskesmas Wosi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Kemudian contoh judul yang ke-37 membahas media pembelajaran perubahan fisik dan psikologis pada kehamilan berbasis Android pada masa pandemi COVID-19. Judul ke-38, desain media pembelajaran asuhan kebidanan balita berbasis Android dalam meningkatkan keterampilan mahasiswa untuk mendeteksi dini perkembangan motorik halus usia 6 sampai dengan 12 bulan. Next, contoh judul yang ke-39, analisis jumlah Lactobacillus bifidus bayi yang inisiasi menyusu dini dan yang diberi ASI di Puskesmas wilayah Kota Makassar. Contoh judul yang ke-40 tentang efektivitas kue bahagia sagu substitusi jahe terhadap pengurangan emesis gravidarum trimester 1 di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Nah, bagaimana teman-teman sobat yang ilmuwan muda? Itu tadi adalah contoh-contoh judul skripsi jurusan kebidanan. Semoga dari beberapa contoh tadi dapat menginspirasimu untuk segera dapat membuat judul skripsi kalian sendiri. Apabila menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Oke, cukup sekian dari Ayem. Salam dari kami, salam ilmuwan muda. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel YouTube kesayangan kalian semua, Ilmuwan Muda. Channel yang akan membantumu dalam mengerjakan skripsimu. Pada video kali ini guys, kita akan kembali lagi membahas contoh judul skripsi. Khususnya di video ini adalah contoh judul skripsi jurusan kebidanan. Jadi buat kalian yang berada di